Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. AHM bukan cuma meluncurkan Honda CR-V 2.5L, tapi juga membawa dan memamerkan motor listrik IM1i. Kita akan cari tahu barang-barang apa aja yang dimiliki dari skutik listrik bertubuh mungil ini. Check this out. FYI teman-teman, jadi sebelum kita bahas detail desainnya, motor ini sebenarnya sudah diluncurkan atau ditampilkan di pameran EICMA Milan. Jadi ini sebagai salah satu wujud dari keseriusan AHM atau Honda untuk bersaing juga di segmen elektrifikasi secara global, termasuk di pasar Indonesia. Kita akan bahas detail desainnya. Oke, jadi secara desain Honda IM1 ini menawarkan bahasa visual yang futuristis. Jadi futuristis dan elegan. Di depan bisa dilihat teman-teman, dia pakai lampu yang modelnya diamond shape, dilengkapi dengan DRL yang cukup tebal dan juga garisnya nih cukup kelihatan ya di bagian sini. Nah, dia pakai headlamp yang pakai 2 tingkatan. Jadi di lampu atas untuk lampu dekatnya, sementara yang di bawah sebagai lampu jauhnya. Untuk desain depannya, jadi dia emang sedikit menyintal ataupun rata gitu ya, tapi ada tekukan garis tegas kayak di bagian samping sini, sisi sebelah kiri, dan juga dia mengkombinasikan dengan desain sedikit membulat di bagian tebeng depannya. Nah, di bagian atas ini juga salah satu desain yang cukup menarik. Jadi kayak motor-motor listrik di market Jepang gitu ya. Jadi dia pakai desain lampu batok yang kepala buta, tapi di bagian bawahnya ada untuk penanda sen yang sudah berteknologi LED. Nah, tadi desain serba mengkotak ini juga dipadukan dengan spakbor yang sepertinya sama lah kayak di motor-motor konvensional. Dia pakai kaki-kaki yang di depan pakai ukuran 12 inci dengan pelek sudah casual. Ukuran bannya ada di 90/90 sudah ban tubeless. Nah, karena ini motor yang mungkin nanti akan diproduksi ataupun dijual di market Eropa, sudah ada komponen mata kucing di bagian sisi kiri dan sisi kanan selongsong suspensi dari Honda IM1 ini. Sementara untuk rancang pengeremannya, dia sudah cukup advance ya. Jadi kayak motor-motor konvensional pada umumnya, dia sudah berbekal kaliper rem, 1 piston dari Nissin, yang juga ada cakram. Ini cakram sih sedikit mungil ya, tapi kita nggak tahu data untuk berapa ketebalan ataupun diameter yang ditanam pada pengereman depan dari Honda IM1 ini. Kita akan langsung bahas desain samping, karena ini juga jadi salah satu selling point ditawarkan dari skutik listrik Honda. Nah, ini adalah layout bagian desain samping si Honda IM1. Jadi secara keseluruhan memang desainnya sedikit boxy, mengkotak, dan dia juga punya space yang cukup besar di bagian footrestnya. Jadi ini lebih besar dibandingkan motor-motor konvensional dari Astra Motor yang ditawarkan di pasar Indonesia. Karena memang ini space-nya cukup besar banget, jadi teman-teman bisa maksimalin ataupun menggunakan untuk kebutuhan membawa barang. Dan desain footrestnya juga sudah dipikirkan ya, jadi ini nggak akan licin karena dia punya bentuk ataupun gradasi kayak ruji-ruji gitu tuh di bagian footrestnya. Nah, desain samping ini dipadukan juga dengan selain bodi halusnya, dipadukan dengan desain bodi kasarnya nih. Jadi kalau misalkan lihat dari samping memang desainnya cukup menarik, di mana menampilkan kesan futuristis, tapi juga menonjolkan kesan simpel dari sebuah motor listrik besutan Honda ini. Sementara di bagian belakang desainnya lagi-lagi juga konsisten ya, dia pakai pakem ataupun desain yang serba mengkotak. Ini bisa dilihat dari bentuk stop lampnya yang futuristik juga, jadi dia persegi panjang dari bagian kiri ke kanan sudah LED, dan untuk penandasannya juga sudah LED. Nah, untuk motor IM1 ini dia nggak pakai spakbor konvensional, jadi diganti dengan komponen Hager. Untuk suspensinya dia pakai model ganda, tapi kita nggak tahu apakah dia bisa diatur untuk ketinggian ataupun tingkat kekerasan dari suspensi belakang si Honda IM1. Jadi rancang kaki-kaki antara depan dan belakang itu dibuat beda sama teknisi ataupun tim R&D-nya Honda. Jadi di depan pakai 12 inci, sementara yang di belakang dia pakai ring 10 inci lebih kecil dengan profil ban 90/90 yang juga jadi tempat atau lokasi dari penanaman dinamo listrik, ditaruh di hub roda belakang. Jadi teman-teman, sayangnya di pameran IMS 2023 ini AHM nggak menyertakan atau nggak menampilkan spesifikasi resmi dari Honda IM1i. Tapi berdasarkan informasi yang kami dapat, dia dibenamkan
baterai model terbaru mobile power pack dari Honda yang diklaim aman digunakan dalam berbagai suhu dan kondisi lingkungan. Nah, rancang baterai tadi dia pakai 1,3 kWh yang mana bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai 67,5 kW atau sekitar 90 horsepower pada putaran mesin 9.500 RPM. Sementara torsinya bisa didapat sampai 75 Nm pada RPM 7.250 RPM. Nah, dengan rancang dari baterai dan juga perkawinan dengan dinamo listriknya di bagian hub, motor ini informasinya bisa digeber sampai dengan kecepatan 53 km per jam dengan jarak jangkau sampai 40 km sekali pengisian baterai penuh. Lagi-lagi karena memang nggak ada data teknis yang bisa diberikan oleh AHM, kita langsung lihat aja nih apa aja fitur yang ditanam di Honda IM1. Pertama, panel meternya. Kalau teman-teman ingat, ini mirip banget dengan Honda Genio. Dia punya bentuk yang membulat, tapi ketika nyala dia punya interface yang kecil dan persegi panjang. Jadi dia sudah negatif display. Beberapa informasi bisa kita tahu. Ada trip meter, lalu juga ada odometer, jam. Cuma 3 doang untuk pengaturan ataupun informasi di dalam panel meter. Nah, di sebelah kanan ada saklar untuk mode-nya ya. Ada Eco Mode, lalu juga standar mode. Ada tombol untuk safety menjalankan motor. Di bawahnya dia pakai kunci yang konvensional ya. Jadi mirip-mirip kayak motor Honda Beat, terus juga Honda Scoopy. Mirip. Dia sudah pakai keamanan kunci magnet. Ada di sebelah kanan ada power outlet ya, sudah model USB tipe A, jadi nggak perlu pakai adapter. Sementara di sebelah kirinya sebagai kompartemen penyimpanan barang. Ini bisa dimanfaatkan untuk membawa botol mineral. Dan di sebelah kirinya ada untuk smart lock ya, jadi berfungsi ketika teman-teman ditanjakan, kita pencet dia akan menahan untuk rem belakangnya. Itu fitur yang terlihat di Honda IM1 tanpa spesifikasi yang diumbar oleh Astra Honda Motor di pameran IMS 2023. Jadi teman-teman belum ada informasi resmi apakah memang motor ini akan dijual oleh AHM dalam waktu dekat, tapi AHM sudah memastikan diri akan menjual 2 motor listrik, yang salah satunya kemungkinan besar adalah Honda IM1. Nah, motor ini juga AHM menyebut bisa memakai 2 metode pengecasan baterai ya. Pertama, port charging, lalu juga dengan swap baterai karena dia sudah mendukung teknologi mobil power pack terbaru dari Honda. Nah, tepat di sebelah motor Honda IM1 ada beberapa contoh dari teknologi baterai yang akan digunakan Astra Motor di jajaran motor listriknya nanti ke depannya. Jadi ini ada beberapa swap baterainya, jadi teman-teman nanti mungkin ketika nanti dipasarkan bisa dengan mudah mengganti baterai di stasiun penggantian baterai karena kita bisa swap card. Di sini ada contoh tulisannya. Tapi itu nanti karena untuk spesifikasi dan teknis penjelasan dari baterai yang akan digunakan di motor listrik Honda belum diumbar oleh Astra Motor. Itu tadi first impression bersama Honda IM1 yang jadi salah satu calon skutik listrik Astra Motor di pasar domestik, dan di IMS dia bersinggungan langsung juga dengan Yamaha Neos tepat di sebelah booth Astra Honda Motor. Teman-teman bagaimana pendapatnya? Apakah motor ini cocok dan layak untuk dijual di pasar Indonesia oleh Astra Motor? Sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk main-main ke website kami www.auto.com, carvagato.com, and zickwheels.co.id. Gue cabut. See ya.